warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang Asmaul Husna. Kita sampai pada bahasan tentang asma Allah Al-Mujib. Al-Mujib artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengabulkan permohonan hambanya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ghafir ayat 60 insyaallah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu telah mengatakan, ud'uni, berdoalah engkau kepada aku, astajib lakum, maka aku akan menjawab doamu itu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari hamba-hambaku, maka kelak akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi digandengkan ayat ini dengan perintah berdoa sekaligus peringatan untuk tidak menyombongkan diri. Artinya salah satu bentuk kesombongan seorang hamba adalah ketika dia mengabaikan doa kepada Allah. Padahal doa ini merupakan intisari dari ibadah kita. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya doa itu adalah merupakan intisari dari setiap ibadah yang kita lakukan itu. Setiap ibadah apapun sesungguhnya di dalamnya ada unsur-unsur doa. Ad-doa muhul ibadah. Sehingga kita jangan sampai mengabaikan doa ini. Ini juga dalam rangka pengakuan kita akan asma Allah Al-Mujib, Allah yang maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Bahkan di dalam salah satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, jika sekiranya semua makhluk itu, baik jin ataupun manusia itu berkumpul di satu tempat, kemudian mereka satu persatu membawa masalah kepada aku, maka aku akan kabulkan permintaan mereka, aku akan kabulkan permohonan mereka, dan itu ma naqasa mimma indi, tidak akan sedikit pun mengurangi apa yang aku miliki. Dalam hadis qudsi. Maka para jamaah rahimakumullah, dengan memahami asma Allah Al-Mujib ini, marilah kita senantiasa berdoa. Dan jangan sekali-kali kemudian kita mempunyai satu kesimpulan bahwa doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah. Ibnu Athaillah Shahibul Hikam, pengarang kitab Hikam,
Itu di dalam kitab Hikam itu beliau menyampaikan satu kata-kata yang indah. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'in hahi fid du'a mujiban liyasyik. Janganlah kiranya, kata Ibnu Athaillah, proses keterlambatan pengabulan doamu itu kepada Allah menjadikan kamu itu berputus asa atau bahkan sampai pada kesimpulan doaku tidak diterima oleh Allah. Ini jangan sampai terjadi. Kenapa? Fahuwa domina lakal ijabah. Karena Allah Ta'ala itu sudah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa Allah Ta'ala itu domina lakal ijabah. Allah akan memberi jaminan pengabulan doa hambanya itu. Dalam ayat tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tetapi kata Ibnu Athaillah, fima yahtaru laka la fima tahtaru li nafsik. Tetapi proses pengabulan doa itu, bentuk pengabulan doa itu terserah Allah, bukan terserah kita. Artinya kadang-kadang doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tetapi sesungguhnya itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jadi apa yang diberikan Allah bukan apa yang kita inginkan. Itu yang dimaksud dengan fima yahtaru laka la fima tahtaru li nafsik. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Dan waktunya pun terserah Allah. Allah tahu kapan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Yang berarti kita jangan sampai kemudian berputus asa di dalam berdoa. Dan kalau ingin doa kita itu diterima oleh Allah, tentu kita juga harus memperhatikan syarat-syarat berdoa itu. Antara lain dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayatnya insyaallah kalau tidak 185 ya 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Rasulku, apabila mereka bertanya kepada engkau tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah, katakan bahwa aku ini dekat. Di ayat ini ada asbabun nuzulnya. Ketika itu Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, aqribun rabbuna fanunajihi am ba'idun rabbuna fanunadihi. Ya Rasulullah, Allah itu jauh apa dekat? Kalau dekat, aku tak berbisik-bisik saja dalam berdoa. Kalau jauh, aku tak berteriak-teriak yang keras dalam berdoa. Maka turunlah ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan wahai Rasulku kepada mereka yang bertanya itu, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, dan aku akan senantiasa menjawab permohonan hambaku itu ketika mereka berdoa. Tetapi syaratnya ada dua dalam ayat ini. Yang pertama, falyastajibuli, selama mereka itu mau menjalankan perintah-perintahku, kata Allah. Wal yu'minu bi, dan mereka tidak sedikit pun bergeser keimanannya kepada aku. La'allahum yarshudun, kan mereka itu menjadi orang yang mendapatkan petunjuk kebenaran. Jadi Allah Ta'ala itu akan mengabulkan doa hamba-hambanya, lebih-lebih kepada hamba-hamba Allah yang taat, yang falyastajibuli, yang senantiasa menomor-satukan perintah Allah dalam kehidupan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam seringkali saya sampaikan, ketika ditanya, wahai Ibrahim, apa rahasianya terus sampai Anda kemudian diangkat menjadi Khalilur Rahman, SK-nya resmi. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak hanya mengaku, tetapi diakui. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, aku angkat Ibrahim itu sebagai kekasih. Satu di antaranya Nabi Ibrahim mengatakan, ikhtartu amrullah ala amrin ghairi. Dalam hidup ini aku selalu menomorsatukan perintah Allah di atas
apapun saja yang ada di dunia. Itu akan menjadikan kemudian doa kita itu tembus. Kita harus mempersatukan perintah Allah dalam kehidupan. Ya, sehingga seringkali kita mendengar kata-kata jagalah sholatmu maka Allah Ta'ala akan menjaga hidupmu. Ini bukan hanya sekedar tagline, bukan hanya sekedar omong kosong, tetapi ketika kita yakin fal yastajibu li wal yu'minu bi, pasti Allah Ta'ala itu akan memberikan jaminan kepada hamba-hambanya. Sudah 10 menit lebih. Untuk bahasan ini memang perlu waktu yang panjang terkait dengan doa ini. Tapi karena waktu sudah cukup, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.